wanita karir, mandiri, hobi motor. Balik itu semua, profesi sebenarnya adalah seorang dokter dari kecantikan. Iya, dokter estetik. Dokter Estetik. estetik. Iya. Dokter Balin. Iya, benar sekali. Sehat dokter? Sehat, Mas gimana? Alhamdulillah sehat. Dokter Balin bisa sapa nggak teman-teman balik mata kamera? Hai teman-teman, sehat ya? Sehat terus ya. Dulu itu kan saya sebenarnya dokter umum, kerja di puskesmas, kemudian dari muda lah, dari kuliah gitu suka perawatan sebenarnya, suka banget tentang kecantikan dan sebagainya. Kebetulan cita-citanya pengen jadi spesialis lah, ada spesialisasinya tersendiri, nggak jadi dokter umum aja. Kemudian karena saya kerjanya di Tanjung, aksesnya tuh cukup sulit buat bisa perawatan, buat main-main kulit gitu ya, kecantikan. Jadi saya berpikir gimana caranya bisa tetap ngerawat diri tapi nggak perlu banyak waktu ke kota gitu ya. Akhirnya berpikirlah untuk bikin sendiri gitu. Awalnya untuk diri sendiri aja, tapi lama-kelamaan untuk orang lain dan ya ngebantu cewek dan cowok buat tampil lebih percaya diri aja. Jadi awalnya itu dimulai dari dokter umum. Iya. Akhirnya mempunyai impian untuk mendirikan Sebuah klinik. sebuah klinik ya. Akhirnya kecantikan. ngambil lagi profesi. Estetik, dokter kecantikan. Dan sekarang untuk kliniknya ada di mana aja? Ada di Tanjung dan di Banjarbaru. Tanjung dan Banjarbaru. Yang baru buka itu di Banjarbaru Di ya? Banjarbaru baru aja 3 bulanan paling. 3 bulan ya, baru opening 3 bulan ya. Kalau asli mana nih? Aslinya Barabai, Barabai. cuman tinggalnya di Banjarbaru lamanya sih. Lama di Banjarbaru ya. Jadi balik kampung lah istilahnya ini, kembali ke kampung halaman sendiri. Iya ya. Berarti berawal dari hobi perawatan. Iya benar Akhirnya sekali. Akhirnya ngambil. Menjadikan itu sebuah cuan gitu ya mungkin cuan ya. ya. Kadang cuan, Kadang juga hobi juga. hobi yang Iya. bisa membantu masyarakat di Menghasilkan. sekitar ya. Iya. Yang gue dengar ya, dokter, selain berprofesi seperti yang tadi disebutkan ya, sebagai dokter kecantikan, estetik ya. hobi lainnya adalah motor nih. Iya benar sekali. Jangan-jangan Naik salah satu geng motor nih yang meresahkan warga. Bukan ya. Beda ya, berarti beda ya. Beda. Itu gimana tuh? Jadi hobi motor tuh awalnya gimana sih? Kan jarang-jarang nih kita lihat cewek ya, kayak gitu ya. Mungkin karena ini ya, aku itu ngomongnya pelan gitu ya, bawaannya santai gitu ya. Tapi sebenarnya kan setiap manusia itu butuh freedomnya sendiri kan, kebebasannya sendiri. Nah cara aku memanifestasikannya, mengungkapkannya mungkin dengan mungkin cewek dia dengan banyak berteman gitu ya atau apa. Kalau aku ke sana gitu, mengungkapkannya gitu ya. Iya, menggambarkan. Iya, dirinya, menggambarkan gitu ya. diriku yang beda gitu. Oke. Jadi kesibukan selain hobi di motor, apalagi nih? Nge-gym suka? Nge-gym suka banget, Zumba. Suka banget. Pokoknya tuh yang nggak jauh-jauh dari ini ya, dari penampilannya juga Iya, disukai. benar. Dari tahun 2016 sampai 2023. Berarti hampir 7 tahun ya? Iya, benar. 7 tahun. Apa sih kendalanya awal-awal banget nih mendirikan kayak gitu? Apa lancar-lancar aja atau mungkin ada kerikil-kerikil yang mungkin mengganggu harus lah ya. lewatin kayak gitu? Kalau awal-awal itu karena aku bukanya di daerah, di kabupaten, dan aku yang pertama se-kabupaten gitu, masyarakat animonya itu kurang, bahkan mereka nggak tahu. Antusiasnya kurang? Iya, antusiasmenya kurang, bahkan mereka nggak tahu yang perawatan itu apa sih, buat apa sih, ngapain sih gitu. Nah itu yang ngebangun itu yang aku susahnya, menimbulkan antusiasme serta animo masyarakat, itu yang bikin susah. Jadi di tahun-tahun pertama itu yang aku bangun dulu gitu, edukasi dulu sebenarnya. Edukasi ya. Sosialisasi ya, Iya. tentang pentingnya perawatan bagi wanita. Iya, bener banget. Dan lain-lain kayak gitu ya. Bener. Nah sekarang kita kembali lagi ke pembahasan motor tadi ya. Emang nggak takut nih jatuh atau apa kayak gitu? Nggak takut? Iya.
awal-awal aku sebenarnya aku jarang ya naik motor, hampir menghindari gitu karena ya memang takut jatuh, takut lecet, karena kan aku dokter estetik nih, tahu banget kalau lecet itu seberapa lama diperlukan Susahnya kulit untuk recovery. ya untuk mengembalikan ke semula lagi. Awal-awal takut, tapi setelah dijalanin itu ada kepuasan sendiri gitu, ada adrenalin yang terpacu gitu, akhirnya ya seneng. Akhirnya kayak cowok malahan jadinya suka perintilan apa motor gitu, modif helm, terus apa jaket gitu. Akhirnya akhirnya sampai ke situ gitu. Iya sih, emang kalau misalkan kita menyukai sebuah bidang atau hobi ya, kita pasti seru di situ, apalagi kita berjumpa dengan orang-orang yang Frekuensi, ya. frekuensi sama kita ya. Artinya di sana tuh pasti banyak hal-hal yang seru lainnya kita bahas di situ ya. Oke. Nah, keluarga nih pastinya tahu dong hobinya motor. Tuh ada larangan nggak awal-awalnya atau gimana? Ada banget, khususnya dari papa ya sama kakak sebenarnya yang takut banget aku jatuh, takut banget aku kenapa-napa gitu ya. Terus gimana kamu meyakini mereka? Gimana ya? Ya aku bilang ya aku safety riding, maksudnya safety riding itu menjaga keselamatan lah, safe first gitu. Jadi keselamatan yang utama. Percaya aja gitu. Aku udah besar, udah dewasa, udah bisa aja gitu ngejaga. Apalagi kan ini kaitannya dengan profesi aku. Kalau ada kenapa-napa, ada lecet atau apa kan itu ngerugiin aku sendiri gitu. Jadi mereka percaya aja. Percaya ya dengan skema ataupun penilaian masyarakat ya tentang dunia Permotoran ya, permotoran stigma kan, yang agak buruk ya. banyak sebenarnya. dinilai nih, Ya. nggak semua positif kan, Ya. ada negatifnya juga. Benar Nah, menurut sekali. kamu sendiri yang kamu hobi di situ, kamu berada di bidang itu juga, menyukai bidang itu, tanggapan kamu apa tentang hal itu? Kalau kita ada istilah ya, tak kenal maka tak sayang, gitu kan ya. Nah, waktu awal-awal aku lihat juga aku mikirnya, apa ya, suka kebut-kebutan, terus Panas-panasan. terus pasti mereka tuh pada emosian semua, suka gangguin pejalan kaki gitu-gitu kan. Tapi ternyata setelah masuk ke dalamnya, ikut klub, ketemu mereka, enggak semua gitu. Kadang mereka motoran itu enggak yang selalu kebut, enggak, kadang juga sambil menikmatin perjalanan gitu. Enggak juga yang mereka semua emosian atau apa, enggak seperti yang kita lihat. Makanya kita kalau menilai sesuatu itu ya memang Harus dikenalin dulu. baru Kenal kita bisa dulu menilai baru ya. bisa sayang. Iya, Ya, baru mungkin bisa. yang anarkis itu adalah oknum-oknum Oknum dari bukan lain ya. semuanya. Jadi nggak semua anak motor itu anarkis Ya, dan negatif ya. iya, stigmanya Bahkan negatif. bisa jadi berprestasi juga kan ya. Iya, Dengan- sebagian besar dari mereka juga kadang bahkan ya yang di klub aku itu adalah orang-orang besar mereka gitu, yang ada Besar, badannya ya, besar, badannya besar, bukan? Hah? itu lucu tuh. Itu lucu. Terus gitu. Maksudnya mereka adalah orang-orang sukses, kayak mereka ada dokter spesialis, ada pengusaha, ada juga ada bahkan anak SMA yang prestasinya di akademik bagus Akademik gitu. ada. Misalnya ada bencana apa, mereka tuh ini loh bisa cepet gitu tanggapannya, responnya gitu. Hendaknya ada difasilitasi lah oleh pemerintah. Kayak kita sekarang kan misalnya ngumpulnya di mana gitu. Kalau misalnya ya pemerintah daerah mungkin ya ada tempat lah buat kita bisa nongkrong atau kita bisa riding dengan tidak mengganggu sih sebenarnya, lebih bisa mengeluarkan ibaratnya tuh teknik-teknik atau apa tapi tanpa ada mengganggu pejalan kaki atau apa gitu. Bagi teman-teman aku yang suka motor sama kayak aku yang manifestasinya freedomnya ke arah sana, ke motor, yang kecintaannya ke motor, yang hobinya ke motor, tetap yang pertama saat kita di jalan itu safety first, keselamatan yang utama. Terus yang kedua adalah menghormati pengguna jalan yang lain. Itu ya seperti moto klub aku, safety, right, and solid gitu ya. jaga keselamatan diri sendiri dan juga orang di sekitar ya. Iya, benar sekali. Saling menghargai biar sama-sama Enak. enak ya.
Pastilah dalam Pastilah. sebuah pekerjaan itu pasti. Tapi kita bagaimana caranya supaya meminimalisir komplainan itu? Ya dengan cara upgrade ilmu, jam terbang. Perbanyak jam terbang. Iya. Pastinya aku pengen satu, aku pengen bikin klinik yang lebih bagus lagi, yang gaya aku banget gitu. Satu lagi. Yang ada helm-helm motor. Wah, boleh boleh nanti ya. ada pajangan helmnya Pajangan, gitu. ya. Terus Terus yang kedua adalah kalau bisa, kalau Tuhan ngasih rezeki, ngasih kesempatan, pengen buka cabang lagi. Gitu. di mana kemungkinan nih? Bayangan dokter tuh di mana nanti mau bikin cabang? Di kota lain lah. Kota lain. Iya. Kalau bisa di Banjarmasin dulu, kalau enggak mungkin di Samarinda atau Balikpapan. Gitu. Oke, jadi Harapannya sih. nama kliniknya adalah Dr. Balin Estetik Clinic. oh jadi nama dokter sendiri ya? Iya, yang nama aku dipatenkan sendiri. di situ ya? Iya, benar sekali. Siapa tahu nanti kota Anda adalah kota berikutnya yang akan Amin. didirikan dokter kecantikan dari Dr. Balen ya. Pesan-pesan buat teman-teman di rumah yang Lagi hadir, struggle ya. ya, yang mungkin ingin mencoba tapi takut, Heeh. ingin melakukan sesuatu tapi masih ragu-ragu, apa nih? Dan tipsnya apa untuk menuju kesuksesan itu harus apa? Oh iya, kalau menurut aku ya, dari sepengalaman aku, kalau kamu udah ada niat, udah coba aja. Masalah rintangan apa itu belakangan, kita sambil belajar, semuanya itu sambil belajar. Nggak ada, jangan nunggu sempurna dulu baru coba aja dulu. Terus kalau tipsnya nggak banyak sih menurut aku, jangan menyerah, banyakin doa, itu aja sih. Jangan menyerah sama banyakin doa. Jangan menyerah, banyakin Banyakin doa, doa. bekerja keras ya tentunya Yap. ya. Luar biasa banget sahabat di balik mata kamera. Di episode kali ini kita pastinya banyak mendapatkan pengalaman dari cerita Dr. Balen ya, Amin. terutama dalam perjalanan dia untuk menggapai apa yang dia inginkan ya. Terbukti dengan kerja keras dia, dengan semangat juang dia, dengan tekad dia yang bulat, sekarang dia berhasil mendirikan 2 klinik. 2 klinik kecantikan ya. Ya. Semoga dengan tayangan ini tentunya bisa memberikan edukasi dan inspirasi buat teman-teman yang mungkin saat ini masih berjuang dalam berkarir, dalam apapun itu, untuk bisa lebih baik lagi untuk menggapai apa yang diinginkan. Terima kasih banyak Dr. Balen udah menyempatkan waktunya sama-sama. untuk hadir di ala-ala YouTube ini. Tentunya dengan kehadiran dokter, saya yakin pasti akan sangat memberikan pengalaman-pengalaman positif dan inspirasi buat teman-teman yang nonton di episode kali ini ya. Sukses terus dokter, sehat terus, kliniknya nanti cabangnya di mana-mana ya. Amin, Ya. makasih. Harapan kita semua kayak gitu. Oke dokter, terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali Iya. di berikutnya ya dokter ya. Iya. Salam di balik mata kamera.